Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Flangi Kreator. Channelnya tempat untuk belajar bagi pemula. Oke, di video kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Office Access. Ya, sebelum kita lanjut ke tutorialnya, kita Bismillah, Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel Flangi Kreator. Channelnya tempat untuk belajar tutorial bagi pemula. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang Microsoft Office Access. Tapi sebelumnya kita review dulu ya, Microsoft Office Access itu apa. Nah, Microsoft Office Access ini adalah program aplikasi keluaran Microsoft yang berguna untuk membuat, mengolah, dan mengelola database atau basis data. Fungsinya untuk apa? Fungsinya yang pertama membuat basis data, yang kedua membuat program aplikasi jumlah peserta didik, kemudian membuat program aplikasi gaji karyawan, membuat program aplikasi penyimpanan buku perpustakaan, kemudian membuat program aplikasi absensi, dan membuat program aplikasi persediaan barang, dan masih banyak yang lain ya, masih banyak fungsi-fungsi dari Microsoft Office Access ini ya. Nah, kemudian manfaatnya juga untuk apa? Manfaatnya yang paling utama adalah untuk menghemat waktu, kemudian menghemat tenaga, dan juga yang pasti adalah keamanan data ya. Nah, komponen utamanya apa saja? Komponen utama di Microsoft Office Access itu ada tabel, query, database-nya ya, dan kemudian ada SQL, relationship, dan yang lainnya. Oke ya, gak usah berlama-lama, mari kita buat tutorialnya ya. Pertama kita buka Microsoft Office Access-nya. Nah, ini yang saya gunakan di sini adalah Microsoft Access 2010 ya. Klik Microsoft Access 2010. Kemudian ketika kita sudah klik Microsoft Access-nya, maka akan muncul tampilan seperti ini ya. Nah, tampilan seperti ini. Maka ini tinggal kalian klikkan database-nya, nama database-nya mau apa dan disimpan di mana. Misal saya mau membuat dengan database, sudah database 2 saja. Saya simpan dengan nama database 2, bisa diganti dengan nama database yang lain ya. Kemudian tempat penyimpanannya ada di C User Center 4 dokumen. Ini tempat penyimpanan filenya bisa dirubah ya dengan cara klik folder di sini. Kalian bisa simpan di mana saja ya. Itu karena saya udah mau simpan di dokumen saja, berarti sudah tidak usah dirubah. Kemudian tinggal klik create. Nah, klik create, maka akan ada muncul tampilan awal dari Microsoft Office Access seperti ini ya. Nah, coba dari atas kita mulai di sini ada tulisan database 2 nih ya, dan nama softwarenya. Nah, ini adalah disebut dengan title bar ya, itu judul. Kemudian masuk ke sini ada file, home, create, external data, database tool, dan yang lainnya. Ini disebut dengan menu bar karena ketika kita klik ada bagian-bagian yang atau tool-tool yang bisa kita gunakan ya. Kemudian di bawahnya ada berupa icon-icon dan
ada teksnya. Ini biasanya disebut dengan toolbar ya, toolbar atau toolbox, sama aja di setiap aplikasi itu biasanya sama aja ya untuk penamaannya. Nah, oke, kita langsung saja. Ini adalah area kerja kita, dan ini ini adalah data-data yang kita buat ya, seperti misalnya tabel, query, dan yang lainnya nanti akan muncul sini ya. Kita mulai. Sekarang ini ada tabel 1. Kita tabel 1 di sini kita bisa rubah namanya ya. Kita coba di sini rubah ya. Nah, yang akan saya buat di sini, yaitu tentang peminjaman buku di perpustakaan ya. Contohnya peminjaman buku di perpustakaan, database peminjaman buku di perpustakaan. Dan yang saya butuhkan itu kurang lebih ada 3 tabel ya nanti. Oke, kita coba satu tabel dulu di sini. Ini tabel 1. Bisa kita rubah namanya dengan cara di sini klik kanan, mulai design view ya. Di sini boleh, atau dari sini juga bisa dari tool view. Nah, design view boleh dari mana saja. Saya misalnya dari sini klik kanan, design view, maka akan muncul seperti ini. Tabelnya harus di save dulu. Tabelnya di save dengan nama apa ya? Misalnya saya akan tulis karena akan membuat 3 tabel. Yang pertama tabel peminjam ya, tabel peminjam. Saya pakai ini saja, T peminjam ya. Tabel, kita tulis saja tabel underscore peminjam ya, ini ya. Nah, oke. Kemudian sini masuk ke tabel peminjamnya ya. Nah, sekarang field yang ada di tabel peminjam apa saja ya. Nah, misalnya di tabel peminjam itu isinya biasanya ada ID ya, kode unit ID, kemudian nama, kalau di sekolah berarti nama kelas ya, dan yang lainnya. Kita coba di sini. Saya akan ini field yang pertama adalah ID peminjam ya. ID peminjam ya. Ini kemudian saya gunakan apa bedanya teks, memo, dan yang lainnya ya. Kalau teks ini bisa gabungan huruf dan angka ya. Nah, kemudian kalau memo di sini itu biasa note ya. Biasanya memo itu lebih ke kayak note ya, catatan. Kemudian number, kalau number itu sudah pasti isinya angka ya. Tuh. Kemudian ada date or time. Kalau date or time itu biasanya tanggal atau jam ya. Nah, currency itu biasanya untuk harga, dia ada nilai uang berarti. Nah, kalau auto number berarti dia berurutan 1, 2, 3, dia langsung gitu ya. Nah, tuh, dan yang lainnya yang biasa dipakai itu seputar itu saja. Nah, saya ID peminjamnya gunakan teks karena yang saya inginkan nanti ID peminjamnya gabungan antara huruf dan angka boleh ya. Nah, di sini di bawah ada general, sini ada field size-nya. Size-nya itu 255 ya, berarti maksimal. Ini bisa diperpendek, bisa diperpanjang. Contoh misalnya sini 100 ya untuk ID-nya. Ini berarti dia field size-nya 100 ya, maksimalnya itu.
ID peminjam. Nah, dan ini ada tanda kunci seperti ini. Ini nanti saya akan saya jadikan primary key ya. Primary key itu kunci ya. Nah, di database di Access itu ada yang namanya, di database ada yang namanya primary key, ada foreign key. Nah, kalau primary key itu adalah kunci yang nanti akan kunci primary key setiap orang itu akan berbeda, jadi itu yang membedakan. Nah, kalau foreign key itu kedua ya biasanya ini ya. Nah, oke. Kemudian di sini ada mungkin saya di sini akan tuliskan nama ya, nama, teks juga, gabungan dari angka dan huruf, siapa tahu nama ada hurufnya ya. Nah, sudah. Kemudian kelas ya, kelas dan nama kelas, judul buku ya, nama kelas, nama buku, ya. Kemudian judul, nggak usah lah ya ini karena untuk peminjaman gitu. Ini untuk data si ininya saja. Udah segini aja cukup, berarti cuma 4. Nah, ini untuk tabel peminjam. Yang paling penting ada ID peminjamnya ya, nama, kelas, dan nama buku. Kemudian tabel yang kedua kita buat lagi dengan cara seperti apa? Dengan cara apa? Untuk tabel yang kedua ya. Nah, ini kalau kita simpan dulu datanya, klik kanan, baru save ya. Kemudian klik kanan, coba kita lihat hasilnya, data sheet view. Nah, berarti ini field yang kita buat, ada ID peminjam, ada nama, kelas, dan nama buku ya. Nah, boleh diisi dulu, misalnya ID peminjamnya siapa ya, misalnya A111 misalnya ya. Nih, A itu ini ya, nama misalnya, namanya siapa ya, Lala misalnya ya. Kelas 11 misalnya ya. Nah, tuh nama bukunya misalnya apa ya, informatika. Ini nanti harusnya kita isi, tapi ini untuk coba ini dulu ya. Ini namanya field, ini namanya record. Record itu adalah isian yang kita buat nanti ya. Nah, kemudian ini bisa kalian isikan sebanyak mungkin ya. Nah, klik kanan lagi, save. Nah, kemudian kita buat lagi tabelnya. Terus ada 3 tabel ya. Caranya masuk ke menu create ya, kemudian tabel, klik tabel. Nah, ini adalah tabel yang kedua, sama seperti tadi. Coba klik kanan, kemudian design view. Nah, ini pasti akan meminta tabelnya di save dulu. Jadi apa? Kita save jadi tabel transaksi ya. Ini nanti transaksi peminjamannya. Tabel transaksi, tabel peminjaman. Oh, tabel transaksi saja ya. Transaksi ya, transaksi peminjaman maksudnya ya. Oke. Kemudian, nah ini adalah ini ada ID-nya ya untuk transaksi. Misalnya di sini ada saya sebutkan di sini ID transaksi. Nah, ini kemudian ini juga saya gunakan teksnya di antara ini 100 saja. Kemudian yang kedua itu lihat yang di sini, ini nanti akan dilingkan berarti dengan ID peminjam ya. Nah,
ID peminjam. ID peminjam kita masukkan di sini. Ya, ID peminjam tadi jenisnya apa? ID peminjam. Coba kita lihat save view. ID peminjam itu teks ya, sama teks juga 100. Kemudian di sini ada transaksinya, berarti yang ini tuh, nah ini nama kelas tidak usah ya, ini harusnya kalau ini adalah tanggal peminjaman. Nah ini pakai date and time ya, karena ini tanggal, terus tanggal kembali. Nah ini tanggal kembali juga sama, pakai date and time itu ya, berarti yang lingkungannya adalah ID peminjam ya itu. Oke, kemudian ini save, kemudian kita bisa lihat deposit view. Nah ini juga bisa coba saya isi dengan ID transaksinya, misalnya disesuaikan dengan nanti misalnya hari Senin misalnya, berarti S misalnya ya, hari Senin S11, kemudian si ID peminjamnya adalah ini misalnya ya, ID transaksi. Nah si ID peminjamnya A111 misalnya ya, A111, tanggalnya kita coba tanggalnya sekarang misalnya tanggal kembalinya hari Senin ya, contoh. Nah ini satu, udah satu lagi berarti produknya ya, artinya stok bukunya. Oke, kita save, kemudian buat lagi tabel yang baru, tabel yaitu kita ini lagi ya. Nah ini adalah stok buku misalnya, atau tabel ya, tabel buku. Nah pasti berarti ya ini stok buku ya. Nah di tabel buku ini tentu saja harus ada ID-nya, ID buku. Iya, ID bukunya ini pakai teks, kemudian di sini harus ada ID peminjam, ID transaksi ya, berarti harus ada. Kalau tabel buku ini berarti berhubungannya dengan ya, harus ada, jadi nanti ada hubungannya dengan tabel peminjam dan tabel transaksi ya. Ini oke, jadi nanti bisa kita tahu ini keluar atau tidak ya, bukunya ada di luar atau enggak. Oke ya, ID buku, kemudian ada ID apa tadi namanya, ID peminjam sama ID transaksi ya, ID peminjam. Oke, tag juga sama, ininya 100 saja, samakan di tag 100, ini juga 100, tag 100. Nah ID peminjam, kemudian apa, ID transaksi ya, ID transaksi. Nah tag juga sama, kemudian 100. Nah di sini ada, berarti ini kan yang harus ada nama buku, teks, ini judul buku, beda ya nama buku sama judul buku. Judul buku, kemudian penerbit ya, biar kita tahu. Nah ini ya, nama buku, judul buku, penerbit ya, dan tahun boleh, tahun pembuatan misalnya ya, tahun pengarang, tahun pembuatan boleh, kemudian
biar ini saja. Kemudian tahun pembuatan sama ID buku penerbit Ngarang. Oke ya biar lengkap ini bukunya Ngarang. Nah udah seperti ini. Oke, kita save. Kemudian kita data sheet view. Nah ini ID buku, kita coba buat ID buku. ID buku kita isi misalnya buku B111, ID peminjam tadi A111, kemudian tabel transaksi di ini ID peminjam udah, ID transaksi S111 misalnya, ID transaksi S111, nama buku misalnya informatika, kemudian judul buku judulnya misalnya dia database database akses misalnya ya, di informatika ada. Penerbitnya siapa? Erlangga misalnya ya. Tahun pembuatan misalnya 2010, pengarangnya siapa ya misalnya. Nah ini berarti kita sudah punya tabel buku, tabel peminjam, dan tabel transaksi ya. Oke ya, sekarang kita akan buat relationship-nya. Nah, relationship di sini adalah ini untuk menghubungkan antar tabel ya, menghubungkan antar tabel yang kita buat. Nah, di sini yang saya buat adalah tabel peminjam, tabel transaksi, dan juga tabel buku. Maka dengan relationship kita akan coba menghubungkan ya antar tabel peminjam dengan tabel transaksi dan tabel buku ya. Nah, caranya kita masuk ke database tool, kemudian ada relationship. Nah, ya, kemudian ada relationship ini karena ini udah dibuat ya. Kalau ini sebelumnya bisa kita buat dari awal ya dengan cara ini ya kan. Nah, ini seperti ini kalau misalnya kita buat di awal. Nah, kemudian kita akan coba masukin si ininya, datanya ya. Nah, kita coba close dulu. Yes ya, kita buat lagi relationship, kemudian kita add saja show tabel ya. Nah, show tabel, maka ini yang akan kita relasikan karena emang tiga-tiganya. Ini tabel buku kita add, kemudian tabel peminjam kita add, tabel transaksi juga kita add ya. Oke, close. Nah, kemudian kita akan ini ya, ini karena saya sebelumnya sudah melingkan ini ya. Nah, tabel transaksinya kita buat di tengah ini. Peminjamnya di sini, nah bukunya di sini. Nah, ini udah saya relasikan. Ini cara merelasikannya gimana ya. Ini cara merelasikannya misalnya dari ID peminjam yang ada di tabel peminjam, saya akan relasikan dengan ID peminjam yang ada di transaksi. Tinggal klik tahan, drag, masuk ke sini. Nah, kemudian ini udah ada. Oke, yes, udah ada. Nah, ini oke ya, udah ada satu. Kemudian di sini ID buku yang ada di tabel buku saya akan relasikan dengan ID buku yang ada di tabel transaksi. Caranya ini klik drag, tahan ya, tahan mouse-nya, kemudian drag terus ke ID buku. Nah, maka akan muncul ya di sini tabel buku, ID buku, ke tabel transaksi ID buku. Kemudian ini checklist, dan ini checklist ya, baru create. Nah, kenapa ada seperti ini? The database engine could no longer. Nah, ini si tabel ini berarti dalam keadaan dalam keadaan terbuka ya. Kita harus close dulu tabelnya. Oke, cancel.
jadi. Nah ini kita close dulu, close, kemudian ini juga sama, close, ini juga sama, close. Nah kita coba relasikan dari ID buku ke ID buku yang mana transaksi. Nah ini dulu ya sekarang. Oke, keren. Nah sekarang bisa. Jadi ini merelasikan. Jadi ini tekniknya, caranya si peminjam transaksi di sini minjam buku ya. Nah itu, ini berarti relasinya, relationship-nya sudah jadi berarti ya. Nah ini sudah jadi relationship-nya. Kemudian sekarang apa? Sekarang kita akan munculkan query-nya. Query di sini berfungsi untuk nanti menampilkan data yang ingin ditampilkan ya, query. Oke, kemudian kita save relationship-nya, kemudian kita close saja untuk si relationship-nya ya, kita close saja apa-apa. Nah kita masuk ke query-nya, ada menu create, kemudian ada query wizard. Kita coba klik query wizard, kemudian pilih simple query wizard. Oke. Nah kemudian ini apa yang akan dimunculkan nanti, misalnya di query-nya apakah semuanya kita tampilkan, kita munculkan ya. Dalam satu ini boleh kita munculkan misalnya ID buku, ini di tabel buku dulu, berarti di tabel peminjam dulu ya. Ada ID peminjam nih, ID peminjam kayaknya misalnya nggak usah dimunculkan, yang dimunculkan nama, kelas, misalnya nama buku ya. Nah itu, kemudian di sini di tabel transaksi misalnya ID peminjamnya harus gak ya, misalnya nih hanya ID peminjam harus ada, terus ID buku biar kelihatan bukan atau dari nama buku juga udah ya, misalnya yang paling penting tanggal peminjam, tanggal kembali. Kemudian di tabel ini, di tabel apa nih, tabel peminjam, tabel buku ya belum. Nah tabel buku, nama buku nih, berarti di sini di tabel buku ya udah ada judul buku saja ya, judul buku, pengarang tahun buatan ya, ini untuk ini saja ya. Nah berarti nama, kelas, nama bukunya apa, ini peminjaman seberaha ya, kemudian tanggal peminjaman, tanggal kembali, dan judul bukunya di mana. Kita bisa ini ya. Kemudian ini gak usah next misalnya ini, saya juga next lagi open the query information finish. Nah ini jadi kita bisa munculkan ini yang akan dimunculkan ya, tabel peminjam query-nya, namanya siapa, kelasnya apa, nama bukunya apa, jadi peminjaman berapa, tanggal kembalinya. Ini misalnya judul buku bisa simpan sini ya, berarti nama buku, judul buku bisa ini nanti dimunculkannya bisa di pindah-pindah ya. Nih pindahkan nih. Nah ya kan, nama, kelas, nama buku, judul buku, ID peminjaman yang lainnya. Nah ini tabel query-nya. Nih tabel query di sini kita bisa lihat apa yang akan ini ya, apa yang akan kita tampilkan. Desain kayak gini ini adalah ya, adanya itu. Kemudian kita coba bisa di SQL view-nya, SQL-nya kayak gini ya, select tabel ini yang muncul ya. Nah ini nih nah ya, jadi ini ada 3 tabel, 1 query dan dengan 1 relationship ya. Mungkin itu untuk dasar-dasar dari pembuatan Microsoft Office Access ya untuk database ya. Kalau ada pertanyaan jangan lupa tanyakan di kolom komentar ya. Nah cukup segitu dulu. Sebelumnya jangan lupa klik like, subscribe, dan
aktifkan lonceng notifikasinya. Ya, oke. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.